Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah mengklik video ini. Belajar bareng yuk. Kita pada video kali ini akan membahas mengenai konsep binomial Newton. Nah, apa sih konsep binomial Newton ini? Kalau dari segi akar katanya ya, bi itu kan 2. Nah, 2 apa? 2 suku. Jadi ada 2 suku yang ditinjau. Di sini suku pertamanya itu A dan suku keduanya itu B. Ini simbol saja ya, A sama B nanti bisa memuat fungsi apapun atau beberapa suku yang bisa kita melakukan manipulasi aljabar lah. Nah, di sini binomial Newton ini nanti berguna untuk menentukan pemfaktoran 2 suku ya. Nah, untuk menentukan pemfaktoran dari 2 suku tersebut nanti kan pemfaktoran itu bisa dari pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Semakin tinggi pangkatnya kan kayak agak rumit gitu ya. Untuk memudahkan, maka kita gunakan segitiga Pascal, bantuan segitiga Pascal juga di sini. Segitiga Pascal itu yang tertera paling kanan ya, di situ kakak buat segitiganya. Ada angka 1 di baris pertama, baris keduanya itu 1, 2, 1. Baris ketiga 1, 3, 3, 1. Jadi angka ujung kiri dan ujung kanan itu selalu ditutup oleh angka 1. Nah, angka yang di dalamnya itu penjumlahan dari pola yang ada di atasnya. Kayak angka 3 itu kan penjumlahan dari 1 plus 2 sama 2 plus 1. Kemudian angka 4 muncul dari penjumlahan dari 1 plus 3. Angka 6 muncul dari 3 plus 3. Angka 4 itu 3 plus 1. Kemudian ditutup lagi paling kanannya dengan angka 1. Kayak gitu ya polanya. Pola segitiga Pascal gampang, kalian pasti bisa. Kemudian kita tinjau, misalkan di sini ada 2 suku yang difaktorkan 1, pangkat 1 berarti outputnya ya udah pola itu sendiri ya, A plus B. Kalau inputnya A plus B difaktorkan pangkat 1, maka ya outputnya pun A plus B aja. Kemudian kalau A plus B nya difaktorkan pangkat 2, berarti nah kita gunakan konsep segitiga Pascal ini. Jadi di segitiga Pascal kan ada 3 koefisien ya, 1, 2, 1. Nah, kita masukkan tuh ke outputnya, berarti dia akan memiliki 3 koefisien, yakni 1, 2, 1 dengan tanda operasionalnya plus, karena kan di sini pemfaktorannya positif. Kemudian untuk suku AB nya, kaidah pangkatnya itu kalau suku pertamanya itu kan A, pemfaktorannya itu pangkat 2, berarti dimulai dari pangkat 2 terlebih dahulu. Dan semakin ke kanan, suku bervariabel A ini, dia pangkatnya semakin turun. Dari A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Sedangkan suku keduanya yakni B, pangkatnya akan semakin naik. Semakin ke kanan semakin naik, dimulai dari pangkat 0 ya. B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2 nih. Coba kita tinjau yang pemfaktoran pangkat 2 dulu tuh. Terlihat ya. Nah, berarti output akhirnya ketika kita operasikan ya, 1 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 0 itu menghasilkan A kuadrat. Kenapa menghasilkan A kuadrat? Karena nilai dari pangkat B pangkat 0 itu 1. 1 dikali dengan apapun ya hasilnya dia sendiri ya, A kuadrat, tinggal diturunkan. Kemudian kalau ini menjadi catatan ya, kalau bilangan berapapun, variabel apapun, kalau dipangkatkan 0 berarti hasilnya 1. Nah, 1 dikali dengan apapun berarti ya bilangan itu sendiri. Gitu ya konsepnya. Jadi, paham sampai sini? Jadi yang perlu kita input itu koefisiennya mengikuti segitiga Pascal sesuai pemfaktoran pangkat yang dikehendaki. Nah, untuk yang pemfaktorannya pangkat 3 nih, coba perhatikan di yang pangkat 3 di sini. Kalau pangkat 3 di segitiga Pascalnya itu kan dia ada memuat 4 koefisien ya, berarti terdiri dari 4 suku, yakni koefisien 1, 3, 3, 1. Nah, udah kita masukkan. Kemudian nanti suku pertamanya kan A, karena dia mintanya pangkat 3, maka dimulai dari A pangkat 3. Ingat, suku pertama semakin ke kanan semakin turun. A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Sedangkan suku keduanya yakni B semakin ke kanan semakin naik, yakni B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat
3 begitu ya, sehingga nanti kalau kita operasikan hasil akhirnya itu memuat A pangkat 3 plus 3A pangkat 2B plus 3AB pangkat 2 plus 3. Begitupun kalau pemfaktorannya pangkat 4. Kita lihat koefisien yang ada di segi 3 paskalnya ada berapa? Ada memuat 5 koefisien ya, ini 1, 4, 6, 4, 1. Sehingga kita masukkan ke sini koefisiennya 1, 4, 6, 4, 1. Memuat 5 suku ya. Seperti biasa, suku pertama yakni A kita tulis terlebih dahulu dengan pangkat tertingginya 4 karena di sini pemfaktoran pangkat 4. Kemudian semakin ke kanan semakin turun. Jadi A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Sedangkan suku keduanya yakni B semakin ke kanan semakin naik dan berhenti di pangkat tertinggi yakni 4. Ingat, pangkat rendahnya selalu dimulai dari 0 ya. Dan berakhir di 0. Kalau pangkat tertinggi itu berakhir di pangkat 4 sesuai dengan pemfaktorannya. Dia mintanya faktor pangkat berapa. Nah, ini yang pangkat 5. Seperti biasa kita akan lihat segitiga Pascal, lihat koefisien pemfaktoran pangkat 5 ada apa? Ada siapa aja? Ada 1, 5, 10, 10, 5, 1. Sehingga nanti kalau kita input ke outputnya si pemfaktoran pangkat 5 maka akan memuat 6 suku dengan koefisien 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, seperti biasa, suku pertama yakni A akan dimulai dari pangkat tertingginya yakni 5, karena ini pemfaktoran 5. Semakin ke kanan, semakin turun pangkatnya, sampai berakhir di pangkat 0. Kalau suku keduanya yakni B, pangkatnya dimulai dari yang terkecil, semakin ke kanan, semakin naik, dan berhenti di pangkat tertingginya, yakni pangkat 5. Nah, gampang ya? Nah, ini kan untuk pemfaktoran yang kalau dia penjumlahan. Nah, bagaimana kalau pemfaktorannya pengurangan? Nah, ini perhatikan pengurangan. Polanya masih sama, koefisiennya kita ambil dari segitiga Pascal, kemudian pangkatnya yang suku awal semakin ke kanan semakin turun, B-nya semakin ke kanan semakin naik, kayak gitu. Masih sama kaidahnya. Terus, apa yang berbeda, Kak? Yang berbeda itu di sini. Jadi, suku pertama itu positif, yang kedua negatif. Jadi, plus minusnya itu selang-seling. Kebayang? Kebayang ya? Nah, ini ada yang belum ada tandanya, sebentar. Nah, ini kan suku pertamanya positif. Kemudian min 3 pangkat 2B1 negatif. Kemudian setelahnya positif, berarti setelahnya itu negatif gitu. Pokoknya selang-seling, tapi dimulai dari operasional plus, min, dimulainya dari positif dulu gitu ya. Polanya masih sama kayak kaidah yang tadi penjumlahan. Terus ini gunanya apa sih, Kak? Pelajari. Nah, ini gunanya nih, kita akan coba eksekusi ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal fungsi komposisi polinomial. Soal menyajikan data, fungsi komposisinya itu f bundaran G dengan output Px pangkat 6 dan seterusnya, artinya dia punya pangkat tertinggi pangkat 6 ya, variabel x-nya. Kemudian salah satu fungsinya diketahui yakni fungsi f dengan output pangkat tertingginya itu x pangkat 2, berarti pangkat 2. Nah, yang ditanya itu fungsi yang lainnya, yakni fungsi g-nya berapa. Nah, fungsi g-nya cara taunya, pola yang memuat fungsi g ini berarti kita bakal bagi pangkat tertinggi dari fungsi komposisinya kan 6. Yang diketahuinya salah satu fungsinya pangkat tertingginya 2, berarti 6 bagi 2, 3. Nah, berarti dapat dipastikan si fungsi G yang ditanya ini akan memiliki pangkat tertinggi 3, maka polanya bisa kita tentukan. Polanya itu Hx pangkat 3 plus Bx pangkat 2 plus Cx plus D. Jadi, variabel X tertingginya itu dimulai dari 3 dan semakin turun ke kanan, semakin turun 1 pangkat ya. Sampai X pangkat 0. D X pangkat 0. X pangkat 0 karena 1 ya udah ditulis D aja. Kemudian, cara menjawabnya kita tetap tuliskan si fungsi komposisinya. Kemudian nanti kita bakal tinjau dua sisi ya. Di sini kan ada sisi ruas kiri, ruas kanan. Nah, di ruas kiri, fungsi FOG-nya kita tulis dalam bentuk fungsi terluar dan fungsi dalam. Fungsi terluarnya itu F, fungsi di dalamnya itu Gx. Nah, nanti kita akan mencoba cari ruas kirinya. Nah, ini kita udah mulai cari ruas kirinya dulu ya. Ruas kanan dibiarkan dulu, dia nanti di akhir akan ada penyetaraan.
Nah, ini kita lagi mengoperasikan ruas kiri. Tadi kan pola fungsi G-nya sudah kita tentukan ya, AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D. Nah, kita akan input ke fungsi F, fungsi terluarnya. Fungsi F itu ingat punya pola yang udah diketahui soal itu X kuadrat plus min 4X plus 3, sehingga setiap variabel X yang ada di fungsi F digantikan oleh inputnya, yakni pola dari fungsi G. Nah, setelah kita masukkan, ternyata di sini ada yang agak ribet ya di sini nih. Ada AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX plus D dikuadratkan 2. Nah, agar menjadi mudah, nah kita terapkan konsep tadi ya, binomial Newton yang telah kita pelajari. Jadi kita misalkan dua suku pertama yakni AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 sebagai A, dan dua suku terakhir yakni CX plus D sebagai B. Kemudian pangkat 2, terapkan konsep A plus B pangkat 2 tadi ya, dimana akan memuat koefisien 1, 2, 1. Kemudian yang menjadi A-nya itu nanti dipangkatkan 2, kemudian nanti semakin ke kanan semakin turun pangkatnya. Nah, kalau yang B-nya itu semakin ke kanan semakin naik. Kemudian nanti pas sesudah dijabarkan dari yang pemfaktoran pertama, nah bakal ada pemfaktoran lanjutan. Kita misalkan lagi, berarti sebagai A-nya itu AX pangkat 3, sebagai BX pangkat 2-nya itu sebagai B. Ya udah, kita nanti kerjakan sesuai pola segitiga Pascal tadi. Kalian bisa memahami ini dengan sendiri ya. Gampang, ini tinggal aritmetik aja, perhitungan aljabar biasa. Oke, catatan untuk pangkat kalau ada di luar kemudian memuat dua variabel, itu berarti dua-duanya kena ya, kayak AX pangkat 3 dalam kurungnya di luar ada pangkat 2, berarti si A-nya itu dipangkatkan 2 juga, si X-nya juga bakal dipangkatkan 2. Kalau ada bilangan berpangkat di dalam, itu tinggal dikali aja pangkatnya ya, berarti 3 kali 2 X pangkat 6. Yang itu yang suku pertama. Kemudian ketika sudah kita operasikan, kita temukan hasil akhirnya, maka kita akan kumpulkan yang sama-sama punya variabel X pangkat 4 siapa saja, yang sama-sama punya variabel X pangkat 3 siapa saja. Nah, di sini kakak udah kumpulkan ya. Kemudian setelah dikumpulkan, berarti ini pengerjaan di ruas kiri sudah selesai, kita setarakan dengan ruas kanan. Nah, ini dia ruas kanan itu kan fungsi komposisinya ya, fungsi FOG. Nanti di sini kakak menyetarakan dengan yang sama-sama punya pangkat variabel X yang pangkatnya 6. Di ruas kiri punya A kuadrat, yang di ruas kanan yang X pangkat 6 itu punya angka 4. Jadi bisa ditemukan nilai A-nya itu 2. Kenapa ambil yang A-nya positif? Karena kan output dari fungsi komposisinya itu positif. Nah, terus kakak juga ambil yang variabel tertingginya, variabel X tertinggi 5 di ruas kiri dan kanan. Karena di ruas kanan tidak terdapat variabel X pangkat 5, sehingga kan tinggal 0 aja ya. 0 pangkat X 5 kan 0. Nanti di sini menemukan B, B-nya itu sama dengan 0. A-nya nggak usah diinput karena memang B-nya 0 gitu. Terus kita menyamaratakan yang punya sama-sama variabel tertinggi X pangkat 4. Di ruas kiri dia punya B kuadrat plus 2C, di ruas kanan punya min 12. Nah, kita input nilai B-nya 0, input nilai A-nya 2, maka didapatkan nilai C-nya min 3. Kemudian untuk mendapatkan nilai D, di sini kakak menyetarakan yang variabel X pangkatnya 1. Kalau di ruas kiri ada memuat 2CD min 4C, kalau di kanan memuat 12, koefisien dari X pangkat 1-nya ya. Kemudian kita input nilai C-nya karena sudah diketahui, min 3, 2 dikali min 3 dikali D, min 6D, min 4, min 3 plus 12. Karena di ruas kiri 12 yang pindah ke kanan, jadi mendapatkan output 0, karena 12 min 12 0 ya. Sehingga D-nya bisa dipastikan 0 juga, karena kan 0 dibagi min 6, D sama dengan 0. Nah, nilai A, B, C, D sudah diketahui. Ketika sudah diketahui, maka kita input ke pola fungsi G yang ditentukan di awal. Pola fungsi G yang ditentukan di awal kan AX pangkat 3 plus BX plus CX plus D. Jadi, hasil akhirnya adalah 2X pangkat 3 plus 0 min 3X plus 0. Maka, formula fungsi dari GX adalah 2X pangkat 3 min 3X. Sudah ketemu. Gimana? Kebayang nggak betapa mudahnya ya pengoperasian aljabar yang terlihat rumit kalau pakai konsep
binomial Newton akan terlihat gampang. Nah, ini dia. Segini pengerjaannya panjang nggak? Tadi yang kita pelajari yang ini nih. Ini dia pola binomial Newton. Nah, semoga kalian semakin paham dan bisa menerapkan ini di konsep-konsep soal selanjutnya. Terima kasih.